Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, dan insyaallah kita akan lanjutkan sholat tarawih berjamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Hari ini tadi sudah disampaikan adalah merupakan malam yang keempat untuk jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan 3 hari yang lalu ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih di minggu pertama di bulan Ramadan ini, mungkin materi yang disampaikan oleh para penceramah atau pemberi tausiah ini masih sekitar tentang keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, kepada adik-adik yang ingin mencatat apa yang ingin saya sampaikan, ini juga masih terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Saya tidak akan menggurui karena materi ini sering disampaikan hampir setiap bulan Ramadan ini disampaikan, bahkan juga sudah sering kita dengar di mana-mana, mungkin di media sosial, di TV, bahkan mungkin penceramah terdahulu juga menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Mungkin sekedar untuk mengingatkan kita, untuk menambah keimanan kita, mempertebal keimanan kita. Kalau kita mengingat hal-hal yang baik, apalagi hal yang baik itu adalah merupakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan suatu bulan yang mengandung keistimewaan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ada 12 bulan kita, tetapi bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mengandung keistimewaan di dalamnya. Bahwa di bulan Ramadan ini penuh dengan limpahan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Dan insya Allah doa-doa kita, mohon ampun kita pada Allah pada bulan Ramadan inilah insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi juga bulan Ramadan ini juga mengandung keutamaan yang lain, di mana di dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Ini keistimewaannya. Di satu sisi juga di bulan Ramadan ini juga ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana kemuliaannya memiliki 1000 bulan. Bagi kita yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, tentunya
kemungkinan derajat daripada kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita beristiqomah untuk terus melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Di samping di siang hari kita berpuasa, menahan rasa lapar, rasa haus, dan tentunya setiap kesempatan dan malam harinya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya membaca Al-Quran atau tadarus dan sebagainya. Karena bulan ini memiliki suatu keutamaan di mana apa yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan. Kalau di bulan-bulan biasa mungkin nilai dari ibadah kita itu hanya 1 poin, tetapi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Tentunya orang yang beriman akan berlomba-lomba untuk mendapatkan poin ini sebagai bekal kita di hari akhir. Sebagai orang yang beriman, kita tentu yakin bahwa hari akhir itu pasti ada. Azal itu pasti tiba dengan kita. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan kalau bukan amal ibadah yang kita miliki? Oleh karena itu, kesempatan bulan Ramadan ini yang belum tentu kita bisa menikmati, bisa mendapatkan bulan Ramadan di bulan-bulan di tahun-tahun yang akan datang. Mari bagi kita yang sudah berusaha untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan amal ibadah kita, mari terus kita tingkatkan. Bagi yang belum, terus kita coba, kita laksanakan, kita belajar untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah dengan baik, dengan istiqomah, agar iman kita lebih baik. Agar apa? Agar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183, yaitu agar kita menjadi orang bertakwa, itu insya Allah akan terwujud dengan rangkaian ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Banyak keutamaan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini banyak keutamaan, tentunya seharusnya, sewajarnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Dengan gembira, karena di dalamnya tadi itu ada beberapa barokah dan ampunan yang akan diberikan kepada kita. Di satu sisi, bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, apabila kita menyambut bulan Ramadan dengan gembira, arti gembira ini berarti kita harus sudah menyiapkan diri bahwa kita akan melaksanakan rangkaian ibadah, mengisi waktu di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam rangka untuk mencari amal ibadah kita. Dengan imbalan tadi, harapan kita akan menjadi seorang yang bertakwa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi, saya katakan bahwa apabila kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan gembira, bahwa jasad kita diharamkan untuk masuk neraka. Ini luar biasa. Kedatangan kelahiran seorang anak aja kita gembira, ya, merasa gembira. Gembira itu datangnya dari hati, karena kita tahu bahwa di dalam
di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan amal ibadah sebagai pundi-pundi kita untuk bisa kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil mahsyar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dari beberapa pustaka yang saya baca untuk mendapatkan agar ibadah puasa kita mendekati sempurna, kita harus dapat mendawamkan minimal itu lima perkara yang harus kita dawamkan. Yang pertama, kita harus dapat memejamkan mata untuk dapat melihat sesuatu yang tidak baik. Mata ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Dengan mata ini kita bisa melihat dan kita bisa melakukan aktivitas. Tetapi mata ini kalau di dalam bulan puasa ini kita tidak untuk melihat sesuatu yang baik, maka mata ini juga bisa menjerumuskan kita ke neraka. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, mata harus kita jaga untuk melihat sesuatu, ya, hindari kita melihat sesuatu yang tidak baik, ya. Misalnya melihat aurat, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk melihat sesuatu yang baik. Dengan melihat sesuatu yang baik, kita bisa beraktivitas juga yang bersifat baik. Yang kedua, yang harus kita dawamkan minimal tadi saya katakan, perkara yang kedua yaitu kita harus dapat menjaga lisan dari membicarakan sesuatu yang tidak baik. Lisan ini harus kita jaga. Apalagi kalau kita sudah biasa bercanda, bicara, ya, meluncur saja kata-kata. Kadang-kadang kata-kata yang keluar ini kata-kata yang kurang baik. Apalagi kalau kata-kata ini untuk menggunjing, membicarakan kelemahan atau sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Jadi dengan lisan ini, ya, dengan lisan ini juga bisa menyebabkan kita masuk surga, juga bisa menyebabkan kita masuk neraka. Oleh karena itu di dalam bulan puasa ini bukan hanya kita menahan haus dan lapar, tetapi juga kita harus bisa menjaga lisan kita untuk berbicara sesuatu yang baik. Perkara yang ketiga, yaitu kita harus bisa menahan telinga. Telinga ini adalah alat informasi. Ya, kita bisa mendengar informasi dari barang yang kecil, yaitu Android atau HP. Ini kita bisa mendengarkan sesuatu, ya, apa itu berita, informasi. Nah, jadi telinga ini juga bisa memberikan bahwa apa yang kita dengar, ya, kalau yang kita dengar ada sesuatu yang baik, maka ini akan menyebabkan, ya, akan lebih memantapkan ketahanan atau keputusan yang akan kita ambil dalam hati. Karena biasanya dengan telinga ini biasanya kita meresap, kemudian apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu telinga ini juga harus kita jaga untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang menambah amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan menghindari kita mendengarkan informasi-informasi yang tidak baik yang dapat menjerumuskan, ya, yang dapat menjerumuskan kita ke neraka.
telinga. Selanjutnya kita harus menahan anggota badan kita. Ya, banyak anggota badan kita, ada tangan, ada kaki, gitu ya. Jadi kaki ini harus kita manfaatkan untuk bisa berjalan menuju sesuatu tempat yang baik, ya, agar apa yang akan kita lakukan juga akan mendatangkan kebaikan. Kalau kaki ini kita manfaatkan untuk berjalan ke tempat yang tidak baik, ataupun kita mempunyai niat yang sudah tidak baik untuk melakukan langkah kita, maka kaki dan langkah kita ini pun akan menjerumuskan kita ke sesuatu yang tidak baik. Dan yang kelima, ini bagi kita yang berpuasa, hendaknya orang berpuasa itu segera berbuka. Jadi kalau sudah waktu berbuka, kita segera berbuka. Jadi kalau kita bisa melaksanakan berbuka tepat pada waktunya, ini juga merupakan sunnah, mendapatkan amal ibadah kita. Dan kemudian juga kita melakukan sahur. Biasanya kalau melakukan sahur ini adalah bukan di awal, bukan di waktu yang awal, tetapi di waktu akhir. Ini disunahkan untuk makan sahur itu di akhir waktu. Biasanya ya kurang lebih sebelum imsak lah, 10 menit itu kita laksanakan, kita makan sahur. Ini adalah waktu yang terbaik. Jadi kalau kita bisa melaksanakan atau mendawamkan 5 perkara ini dalam kita melaksanakan puasa, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan rangkaian ibadah ini insya Allah dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan rangkaian atau perkara atau mendawamkan 5 perkara ini, sehingga hasil puasa kita ini menjadi akan menyebabkan mendapatkan pundi-pundi amal kita yang akan dapat kita pertanggungjawabkan di akhir daripada bulan puasa ini, dan kita mendapatkan predikat takwa sesuai dengan apa yang diinginkan atau dijanjikan oleh Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.